Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Adinda Salsabila akan menjelaskan sedikit mengenai teori feminisme yang terdapat pada sebuah karya sastra. Mari kita tonton video berikut ini ya. Feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan dengan keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya. Feminisme menawarkan berbagai analisis mengenai penyebab pelaku dari penindasan perempuan. Feminisme juga sebagai jembatan untuk menuntut persamaan antara hak perempuan dengan laki-laki. Tujuan feminisme adalah meningkatkan derajat dan menyetarakan perempuan dengan laki-laki. Pada video kali ini kita akan membahas teori feminisme yang terdapat dalam novel yang berjudul Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krismawe. Novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krismawe merupakan sebuah novel yang menceritakan tentang seorang perempuan bernama Della Eden, istri dari seorang mantan nelayan yang telah beralih profesi menjadi bajak laut di Teluk Eden. Della Eden sering ditinggal oleh suaminya karena suaminya pergi berlayar ke laut. Semenjak menjadi bajak laut, kehidupan dan sikap suaminya berubah kepada Della, sering berbuat kasar, bengis, dan bertindak semena-mena, sehingga Della merasa siksa batin maupun fisik dari suaminya. Namun, Della Eden tetap sabar dan tegar menghadapi gejolak jiwa yang ia alami. Sebagai perempuan yang tegar, ia terus berusaha merubah sikap suaminya seperti dulu lagi, walaupun hidup menjadi seorang nelayan yang ekonominya tidak berkecukupan, tapi penuh kasih sayang dalam keluarganya. Baiklah, kita akan membahas tentang bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh tokoh utama dalam novel yang berjudul Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krismawe. Sesuai dengan isi cerita dalam novel ini, ada konsep dasar feminisme, yaitu pergerakan perempuan yang merasa tertindas untuk berjuang memperoleh kesetaraan gender atau melawan penindasan. Yang pertama kita bahas yaitu bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami oleh gender tokoh utama dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden ini. Yang pertama yaitu adanya stereotip atau pelabelan negatif, yaitu tokoh utama dituduh berselingkuh oleh suaminya. Selain itu, tokoh utama juga dituduh berbohong oleh suaminya. Yang kedua yaitu kekerasan berupa kekerasan domestik dan kekerasan publik. Kekerasan domestik yang dialami oleh tokoh utama Della Eden berupa kekerasan fisik karena ia ditampar oleh suaminya. Della Eden dikurung di dalam kamar mandi oleh suaminya dan juga mendapat perlakuan kasar dari sang suami saat ia hamil. Kekerasan emosional Della Eden dibentak dan diancam oleh suaminya. Della Eden dijauhi oleh putranya. Della Eden ditinggal oleh suaminya dan merasa kesepian. Kekerasan publik yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden ini yaitu berupa hinaan dari para tetangga dan saat Della Eden dimaki-maki oleh suaminya di hadapan orang banyak. Selanjutnya yang kita bahas yaitu bentuk-bentuk perjuangan tokoh utama untuk melawan penindasan dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krismawe. Bentuk perjuangannya yaitu berupa 1. Pemberian pemahaman kepada sang suami dan anaknya agar bisa memahami perasaan dan keadaan Della Eden yang sedang merasa tertindas atas perubahan sikap suami dan anaknya yang menjadi kasar, semena-mena, dan tidak mempedulikan kondisi Della yang sedang hamil. Yang kedua yaitu mengutarakan pendapat. Hal ini dilakukan Della Eden saat ia dituduh berselingkuh oleh sang suami. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan feminisme dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krismawe adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, tokoh utama dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden mengalami penindasan yang bersumber dari ketidakadilan gender. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh tokoh utama
dalam novel ini yaitu satu, stereotip, yaitu pelabelan negatif. Stereotip atau pelabelan negatif merupakan bentuk ketidakadilan gender yang menganggap perempuan sebagai sumber kesalahan. Yang kedua yaitu kekerasan terhadap sesama manusia yang dapat terjadi karena berbagai sumber. Satu di antaranya bersumber dari pandangan gender. Kekerasan terbagi menjadi dua, yaitu kekerasan domestik dan kekerasan publik. Bentuk kekerasan yang dialami oleh tokoh utama perempuan dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Feni Krismawe adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh tokoh utama perempuan dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Feni Krismawe berupa kekerasan fisik dan kekerasan emosional. Demikianlah teori feminisme yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.